Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samidar Fitri. Saya akan menjawab pertanyaan ujian komprehensif konsep dasar anak usia dini. Yang pertama, pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua itu adalah pengelompokan kelompok belajar anak usia dini. Yang pertama itu adalah ada PAUD, TK, KB, dan TPA. Yang ketiga itu adalah pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan, sistem pendidikan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian ada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah sistem pendidikan yang dilakukan di luar jalur pendidikan formal, yang dilakukan secara terstruktur. Contohnya seperti kelompok bermain. Kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah sistem pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan di mana kita belajar secara mandiri. Contohnya seperti pendidikan agama, pendidikan moral, dan sosial. Kemudian yang keempat itu ada aspek tumbuh kembang anak. Anak memiliki 6 aspek dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama itu nilai agama dan moral, kemudian ada fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Selanjutnya ada praoperasional. Praoperasional adalah istilah untuk aspek perkembangan kognitif pada anak. Praoperasional artinya anak masih berpikir tingkat simbolik dan belum menggunakan konsep kognitifnya. Yang selanjutnya ada istilah anak bukanlah miniatur orang dewasa. Artinya anak bukanlah orang dewasa yang masih kecil. Anak memiliki dunianya sendiri, anak mampu belajar sambil bermain, dan anak berhak menentukan apa pilihannya, dan orang tua hanya mengikuti dan memahami keinginan anak sembari untuk membimbing apa yang dipilih anak tersebut. Kemudian ada pembelajaran BCCT. BCCT atau Beyond Center and Circle Time merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berfokus pada anak yang dalam pembelajarannya menggunakan melalui kegiatan sentra-sentra main dan lingkaran dengan menggunakan 4 pijakan main. Yang selanjutnya itu ada holistik integratif. Holistik integratif adalah penanganan untuk anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini melalui yang dilakukan secara terpadu, yang didukung oleh masyarakat setempat, tenaga kesehatan, pemerintah, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya itu ada kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAUD. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru PAUD. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional anak usia 0 sampai 2 tahun menurut Erikson. Menurut Erikson ada 2 tahap dalam perkembangan sosial emosional anak usia 0 sampai 2 tahun. Tahap pertama itu kepercayaan dan tidak kepercayaan. Pada tahap ini anak masih sangat bergantung pada pengasuh atau orang tua untuk semua yang dibutuhkannya, yang mencakup makanan, kasih sayang, cinta, keamanan, dan lain-lain. Yang tahap kedua itu ada kemandirian, malu, dan keraguan. Selanjutnya, bagaimanakah gambaran perkembangan moral pada anak usia dini? Perkembangan moral pada anak usia dini dapat dilihat dari tingkah laku yang dilakukan anak. Contohnya misalnya
ketika anak bermain, anak sudah mampu mengembalikan krayon ke tempat semula setelah digunakan. Nilai moralnya adalah bertanggung jawab. Selanjutnya, fase animistik. Animisme adalah keyakinan bahwa benda-benda mati memiliki kualitas yang seolah-olah hidup dan mampu beraksi. Kemudian ada kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi guru PAUD, memiliki kemampuan untuk menghibur atau bersifat humor, cerdas secara intelijensi dan emosi, mampu memahami kepribadian dan karakter anak, mampu mendisiplinkan anak, dan paham dengan anak yang bermasalah atau memiliki kelemahan. Selanjutnya, anak bersifat egosentris. Egosentris adalah ketidakmampuan membedakan sudut pandang atau perspektif dirinya sendiri dengan sudut pandang orang lain dalam menyikapi suatu masalah dan mementingkan sudut pandang dirinya sendiri. Kemudian ada masa imitasi atau masa meniru. Pada masa ini anak-anak meniru apa yang dia lihat, dan figur utama yang dia tiru adalah orang tuanya sebelum meniru orang lain. Kemudian selanjutnya ada parenting. Apa itu parenting? Parenting adalah pola asuh orang tua terhadap anaknya yang meliputi kebutuhan fisik seperti makanan dan minuman, dan kebutuhan psikologi seperti kasih sayang dan rasa aman, dan bersosialisasi dengan masyarakat agar anak mampu hidup selaras dengan lingkungannya. Selanjutnya, satu teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Jean Piaget mempunyai dua tahap. Yang pertama itu tahap heteronomous morality. Anak memandang bahwa aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat diubah dan harus diikuti sebaik-baiknya. Kemudian ada autonomous morality. Moral tumbuh melalui kesadaran orang bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Selanjutnya ada teori yang mendukung semua anak itu cerdas. Menurut Howard Gardner dalam bukunya yang Multiple Intelligences, kecerdasan anak tidak hanya dapat dilihat dari hasil tes ataupun angka-angka, tetapi kecerdasan anak merupakan kebiasaan dan tindakan yang cenderung diulang-ulang. Selanjutnya, teori perkembangan bahasa menurut Chomsky. Chomsky berpendapat bahwa perkembangan bahasa yaitu suatu warisan biologis yang membuat anak dapat mendeteksi gambaran bahasa dan aturan bahasa. Kemudian selanjutnya di TPA ada istilah asah, asih, asuh, dan tempa. Asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar sambil bermain. Asih merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian asuh adalah pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak. Kemudian tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga teratur, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kemampuan berpikir praoperasional konkret. Pada masa ini, anak masih berpikir simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, dan memisahkan ide dan pikiran. Sekian dari pemaparan jawaban ujian komprehensif saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.